Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi adik-adik dengan saya, Dr. Umiatin MSI, dalam seri perkuliahan statistika dasar. Pada topik kali ini saya akan membahas mengenai variabel acak diskrit dan juga distribusi binomial. Variabel acak adalah suatu variabel yang nilainya ditentukan oleh percobaan acak. Ada dua jenis variabel acak, yaitu variabel acak kontinu, kemudian variabel acak diskrit. Variabel acak kontinu memiliki nilai yang tak berhingga yang dapat dinyatakan dengan titik-titik dalam suatu interval garis. Apa saja contohnya? Contohnya di sini ada tinggi badan, berat badan, banyak minyak yang dipompa setiap jam dari suatu sumur, banyak energi yang dihasilkan oleh PLN. Nah, ini contoh dari variabel acak kontinu, jadi nilainya tak berhingga dan dinyatakan dalam interval. Berikutnya, variabel acak diskrit adalah variabel yang memiliki nilai yang dapat dihitung. Jadi, nilainya dalam bentuk bilangan bulat positif. Apa saja contohnya? Misalnya adalah jumlah mobil yang terjual setiap bulan, jumlah kecelakaan lalu lintas, jumlah televisi yang diproduksi. Nah, ini contoh dari variabel acak diskrit. Jadi dapat dihitung dan dinyatakan dalam bilangan bulat positif. Perhatikan tabel 5.1 di sini adalah tabel distribusi frekuensi dari jumlah kendaraan yang dimiliki oleh suatu keluarga. 0 ini menyatakan keluarga tidak memiliki kendaraan. Banyaknya keluarga 30, sehingga frekuensi relatifnya 30 dibagi 2000, yaitu 0,015. Kemudian 1 artinya keluarga itu memiliki satu kendaraan, frekuensinya 470, maka frekuensi relatifnya 470 dibagi 2000, ini 0,235. Distribusi probabilitas variabel acak diskrit menggambarkan bagaimana suatu probabilitas didistribusikan terhadap nilai dari variabel acak tersebut. Jadi misalnya kita punya variabel diskrit X, maka probabilitasnya dinyatakan dengan fungsi probabilitas yang dinotasikan sebagai Px. Jadi Px ini adalah probabilitas dari X. Perhatikan contoh di sini, misalnya X ini adalah jumlah kendaraan yang dimiliki satu keluarga yang dipilih secara acak. Dari tabel yang sebelumnya, X0 artinya dia tidak punya kendaraan. Probabilitas X0 atau probabilitas keluarga itu tidak punya kendaraan adalah 0,015. X1 berarti probabilitas keluarga itu punya satu kendaraan, ini adalah 0,235. Dan seterusnya, kalau kita jumlah besarnya sama dengan 1. Nah, kalau kita nyatakan dalam histogram, nah ini sumbu X-nya ini adalah variabel diskritnya, dan sumbu Y-nya ini adalah probabilitasnya. Nah, ini adalah distribusi probabilitas diskrit. Berikutnya, berapa probabilitas satu keluarga itu memiliki dua kendaraan? Berarti nilai dari Px sama dengan 2. X sama dengan 2 nilainya adalah 0,425. Berikutnya, berapa probabilitas keluarga itu punya lebih dari dua kendaraan? Berarti kalau lebih dari dua kendaraan itu bisa 3 dan 4. Sehingga kita jumlahkan P3 ditambah P4. Nilainya 0,325. Contoh, perhatikan di sini, berdasarkan suatu survei, 60% dari mahasiswa mengalami kecemasan terhadap matematika. Jika diambil dua mahasiswa secara acak, nah ini kita definisikan X ini adalah jumlah siswa yang mengalami kecemasan matematik. Buatlah distribusi probabilitas dari X.
Perhatikan, kita definisikan dulu N ini adalah mahasiswa yang tidak mengalami kecemasan matematik. M ini adalah mahasiswa yang mengalami kecemasan matematik. Kita bisa menghitung probabilitasnya menggunakan diagram pohon. Di sini mahasiswa pertama ini N-nya 0,4, dia tidak mengalami kecemasan matematik. Kemudian yang mengalami kecemasan matematik probabilitasnya 0,6. Kemudian untuk mahasiswa yang kedua, N-nya 0,4, M-nya 0,6. Sehingga final outcome-nya dan probabilitasnya kita lihat PNN, artinya dua-duanya tidak mengalami kecemasan matematik. 0,4 dikalikan 0,4 nilainya 0,16. Dan seterusnya di sini PMM, artinya dua-duanya mengalami kecemasan matematik, berarti 0,6 dikalikan 0,6 nilainya 0,3. Kalau kita buat dalam bentuk tabel, kita dapatkan tabel seperti ini. X-nya dari 0, 1, sampai 2. Kita jumlahkan, probabilitasnya nilainya 1. Berapa probabilitas paling sedikit satu mahasiswa yang mengalami kecemasan terhadap matematik? Paling sedikit 1, berarti ini kita nyatakan dengan PX lebih besar sama dengan 1. Nilainya adalah PX1 ditambah PX2. PX1 berarti PNM atau PMN, dan PX2 artinya dua-duanya ini mengalami kecemasan matematik adalah PMM. Sehingga probabilitasnya adalah kita jumlah 0,24, 0,24, 0,36. Nilainya 0,82. Berikutnya, distribusi binomial merupakan distribusi probabilitas diskrit yang paling banyak digunakan. Distribusi binomial ini dapat diterapkan pada suatu eksperimen yang memenuhi 4 kondisi percobaan binomial. Apa saja? Yang pertama, N percobaan yang identik. Jadi kalau percobaannya diulang sebanyak N kali, maka semua pengulangan identik atau dilakukan pada kondisi yang sama. Yang kedua, setiap percobaan hanya memiliki 2 outcome. 2 outcome ini disebut sebagai sukses dan gagal. Kemudian, probabilitas sukses dan gagal ini nilainya adalah konstan untuk setiap percobaan. Dan yang terakhir, yang keempat, setiap percobaan bersifat independen. Artinya, satu percobaan itu hasilnya tidak akan mempengaruhi hasil dari percobaan yang lain. Contoh di sini suatu percobaan melempar koin uang logam sebanyak 10 kali. Tentukan apakah ini merupakan percobaan binomial. Nah, kalau kita melempar koin sebanyak 10 kali, maka setiap lemparan itu kondisinya identik. Maka kondisi pertama dipenuhi. Dan setiap kita melempar koin logam, ada 2 outcome yang mungkin, yaitu keluar angka atau tidak keluar angka. Tidak keluar angka berarti keluar gambar. Kemudian yang ketiga, probabilitas munculnya angka ini setengah, dan probabilitas tidak muncul angka ini juga setengah. Jadi probabilitasnya nilainya selalu konstan. Kemudian, setiap lemparan bersifat independen. Artinya, kalau lemparan pertama keluar angka, maka itu tidak akan mempengaruhi apa yang akan keluar pada lemparan kedua. Sehingga karena 4 terpenuhi, maka melempar koin 10 kali ini termasuk percobaan binomial. Maka kita bisa menghitung probabilitasnya menggunakan rumus binomial seperti ini, Px N kombinasi X, P pangkat X, I pangkat N, X. Dengan N adalah total jumlah percobaan, P ini adalah probabilitas sukses, dan Q ini adalah 1, dan P ini adalah probabilitas gagal. X adalah jumlah sukses dalam N percobaan, dan N-X adalah jumlah gagal dalam N percobaan. Ada 3 metode yang bisa kita gunakan untuk menghitung probabilitas binomial. Yang pertama menggunakan diagram pohon, yang kedua menggunakan
menggunakan rumus binomial, dan yang ketiga menggunakan tabel binomial. Perhatikan contoh berikut ini. 5% dari seluruh DVD yang diproduksi ini kondisinya cacat. Jika diambil 3 DVD secara acak, berapa probabilitas tepat satu DVD yang cacat? Nah, kita mencoba menyelesaikan menggunakan rumus binomial. Kita ambil 3 DVD secara acak, berarti percobaannya ada 3, maka N-nya sama dengan 3. X ini adalah jumlah DVD yang cacat. Di sini ditanya, berapa probabilitas tepat satu DVD yang cacat? Berarti yang cacat ini X, ini X-nya sama dengan 1. N-X berarti 3 dikurangi 1 sama 2. Kemudian P ini probabilitas sukses. Sukses di sini adalah probabilitas yang cacat, 0,05. Dan Q adalah probabilitas gagal, berarti 1 dikurangi 0,05 sama dengan 0,95. Nah, perhatikan di sini kita mencoba menghitung menggunakan rumus binomial. Kalau misalnya D ini cacat, defect, dan G ini atau bagus, dengan rumus binomial Px sama dengan 1, artinya tepat satu DVD yang cacat, 3C1, kemudian 0,05 pangkat 1, 0,95 pangkat 2, dan nilainya adalah 0,1. Bagaimana menghitung nilai 3C1? Nilai kombinasi ini 3C1 ini adalah 3 faktorial dibagi 1 faktorial dan 2 faktorial, nilainya 3. Apa saja outcome-nya? DGG artinya hanya 1 cacat bagus-bagus, GDG bagus, cacat bagus, GGD ini bagus-bagus dan cacat. Dengan menggunakan diagram pohon, kita bisa juga menghitung probabilitasnya seperti ini. Kita buat diagram pohon, DVD pertama, D, G, DVD kedua, DVD ketiga, sehingga outcome-nya atau outcome-nya adalah DDD, tiga-tiganya ini cacat. DDG, 2 cacat, 1 bagus. Nah, yang kita cari tadi adalah 1 yang cacat, berarti DGG, GDG, GGD. Probabilitas masing-masing untuk DGG berarti 0,05 dikalikan 0,95 dikalikan 0,95 nilainya 0,451. Kemudian GDG 0,95 dikalikan 0,05 dikalikan 0,95 nilainya juga 0,0451, sehingga tinggal kita jumlahkan. Maka probabilitasnya dengan menggunakan diagram pohon kita dapatkan 0,1353, beda sedikit. Kita juga bisa menghitung probabilitas menggunakan tabel binomial. Nah, ini yang mudah. Nah, N-nya ini tabel binomial, N-nya karena diambil 3 maka N-nya 3. Kemudian dari 3 tadi 1 yang cacat berarti X-nya 1. Kemudian probabilitas cacatnya 0,05. Nah, ini tinggal kita urutkan. Jadi nilainya adalah 0,1354. Cukup mudah menggunakan tabel. Berikutnya adalah min dan standar deviasi dari distribusi binomial. Rata-rata dari distribusi binomial dinyatakan dengan min, nilainya adalah N kali P. Kemudian standar deviasi dinyatakan dengan nilainya adalah akar N Q. Perhatikan contoh di sini untuk menghitung min dan standar deviasi. Misalkan berdasarkan suatu survei, 56% remaja menyumbangkan waktu untuk kegiatan amal. Kemudian dipilih 60 remaja secara acak. Berapa rata-rata dan standar deviasi dari distribusi probabilitas X? Nah, ini N-nya ada 60 remaja, N-nya 60, P-nya tadi 0,56, sehingga Q-nya adalah 1 dikurangi 0,56, nilainya adalah 0,44. Maka min-nya N kali P, rata-rata adalah 33,6. Kemudian standar deviasinya
akar dari NPQ nilainya 3,845. Jadi rata-rata dari 60 remaja yang dipilih secara acak ini, 33 orang ini menyumbangkan waktu untuk kegiatan amal dengan standar deviasinya 3,8. Seluruh materi perkuliahan ini bisa diambil atau bisa dibaca dari bab ke-5 bukunya Prem Esman, Introductory Statistik. Bisa dilihat di sana banyak contoh-contohnya. Dan ini adalah latihan yang bisa dikerjakan mengenai distribusi probabilitas diskrit. Demikian perkuliahan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.